Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan kali ini dan melanjutkan pembahasan di dalam bab mahram. Sebagaimana kita jelaskan atau kita bahas sebelumnya, mahram itu terbagi menjadi tiga. Ada mahram dari jalur keturunan, ada mahram dari jalur pernikahan, atau mahram dari jalur kemertuaan dan kemantuan, dan yang ketiga mahram dari jalur persusuan. Maka mahram sudah kita bahas, yang tiga ini dari jalur keturunan atau bin nasab, dari jalur pernikahan bil musyaharah, kemertuaan atau mantu. Kemudian dari jalur persusuan bil radha'ah. Sudah kita bahas mahram dari jalur keturunan, maka kita akan bahas mahram dari jalur pernikahan. Artinya seseorang itu menjadi haram untuk kita nikahi dari jalur atau dengan sebab pernikahan. Sebabnya kita melakukan hubungan pernikahan. Dengan siapa? Yaitu dengan istri kita. Maka dengan sebab kita melakukan ikatan pernikahan dengan istri kita, maka otomatis ada beberapa orang yang menjadi mahram buat kita. Artinya mahram seperti sebelumnya kita bahas, orang itu haram untuk kita nikahi, dan juga apabila kita punya wudu kita tidak batal. Cuma bedanya kalau di dalam karena sebab pernikahan atau mahram karena sebab melakukan pernikahan, dia ada wanita yang cuma haram kita nikahi, tapi ketika kita punya wudu, kita bersentuhan, batal wudu kita. Nanti kita akan bahas. Disebut namanya dalam pernikahan mahramun ala ta'bid wa mahramun ghair ta'bid. Maka dengan sebab pernikahan ada ada beberapa orang yang haram atau menjadi mahram buat kita, haram untuk kita nikahi. Yang pertama adalah ummuz zaujati, ibu dari istri kita, atau bahasa kitanya mertua. Kalau kita laki-laki berarti ummuz zaujati, ibu dari istri kita. Kalau kita perempuan berarti bapak dari suami kita. Artinya mertua itu ketika kita menikah dengan anak perempuan atau seorang perempuan, maka ibunya otomatis menjadi mahram buat kita dengan sebab pernikahan kita. Dengan sebab kita menikah dengan anaknya, maka ibu kita, maka mertua dari kita, ibu dari istri kita atau mertua kita menjadi mahram buat kita. Maksudnya apa? Berarti mertua kita haram kita nikahi kalau kita sudah menikah dengan putrinya. Kita nikah dengan seorang wanita namanya Anissa. Anissa punya seorang ibu namanya Maryam. Maka ketika kita nikah dengan Anissa, haram kita menikah dengan Maryam. Maka otomatis begitu juga. Satu, haram menikah. Yang kedua, maka otomatis ketika kita menikah dengan Anissa, Maryam itu menjadi mahram buat kita. Artinya mahram yang kedua, kita bersentuhan ketika kita punya wudu dan mertua kita punya wudu, atau kita punya wudu, mertua kita tidak punya wudu, atau mertua kita punya wudu, kita tidak punya wudu. Bersentuhan antara kita dengan mertua perempuan kita, maka tidak membatalkan wudu. Umpamanya kita dari kamar mandi mau ngerjain sholat zuhur, tahu-tahu mertua kita datang main ke rumah kita. Itu main kan namanya mertua dengan mantu dengan mertua. Akhlaknya adalah ketika mertua datang,
kita cium tangan mertua kita. Nah, mertua perempuan kita datang, sementara kita sudah ngambil wudhu mengerjain sholat. Boleh tidak kita bersentuhan, kita mencium tangan mertua kita dengan tanpa penghalang? Maka jawabannya boleh. Membatalkan wudhu kah? Tidak. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Sebab kita dengan mertua kita sudah menjadi mahram. Dari mana mahramnya? Karena sebabnya kita menikahi putrinya atau istri kita. Jadi Maryam umpamanya An-Nisa menikah dengan Ali. Maka Ali dengan Maryam adalah hubungannya, Maryam itu adalah mertua dari Ali. Maka dengan demikian ketika Maryam datang ke rumah Ali dan Maryam punya wudu, kemudian Ali, ketika Maryam datang ke rumah Ali gitu. Ketika Maryam datang ke rumah Ali, terus Ali punya wudu. Maka ketika itu Ali dengan akhlaknya mencium tangan mertuanya. Apakah batal wudunya? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Sebab Ali sudah menikah dengan anaknya Maryam yang bernama An-Nisa. Maryam adalah mertua dari Ali. Begitu. Jadi dengan mertua tidak membatalkan wudu. Bagaimana? Maryam kan juga punya ibu. Maryam punya ibu, ibunya namanya Aisyah. Nah, bagaimana dengan si Ali? Apakah ketika Maryam punya wudu, ketika Ali punya wudu, terus bersentuhan dengan Aisyah, nenek dari istrinya, apakah membatalkan wudu? Tidak. Kenapa? Sebab neneknya An-Nisa yang bernama Aisyah juga sudah menjadi mahram buat si Ali. Dengan sebab apa? Dengan sebab pernikahan. Nikah dari mana? Nikahnya Ali dengan An-Nisa, yang An-Nisa itu adalah cucu dari Aisyah, nenek Aisyah. Berarti Ali, maka otomatis dengan menikahnya Ali dengan si Aisyah, maka otomatis neneknya An-Nisa, yaitu Nyai Aisyah atau nenek Aisyah, menjadi mahram buat si Ali. Maka menjadi mahram, haram Ali nikah dengan nenek Aisyah. Ya, walaupun nenek Aisyah umpamanya 70 tahun terus si Ali tertarik jatuh cinta, nggak bisa. Nggak boleh si Ali jatuh cinta dan menikah dengan nenek Aisyah. Kenapa? Sebab si Ali sudah menikah dengan cucu dari si nenek tadi, yaitu An-Nisa. Dan si nenek tadi otomatis menjadi mahram. Satu. Yang kedua, setelah haram menikah, si nenek Aisyah juga ketika punya wudu bersentuhan dengan Ali, si Ali ketika punya wudu bersentuhan dengan nenek Aisyah, tidak membatalkan wudu si Ali. Dan seterusnya. An-Nisa punya uyut, ibunya dari nenek Aisyah, umpamanya Hindun, uyut Hindun. Maka uyut Hindun pun sama, ketika An-Nisa menikah dengan Ali, Ali dengan uyut Hindun menjadi mahram. Dengan sebab apa? Dengan sebab pernikahan. Pernikahan siapa? Pernikahan Ali dengan An-Nisa, cicitnya uyut Hindun. Jadi Ali jadi uyut Hindun buat Ali menjadi mahram. Maka otomatis haram nikah dan tidak membatalkan wudu. Terus siapa lagi? Di atasnya uyut. Wah, apa namanya tuh? Wallahu alam. Di atasnya uyut, di atas uyutnya lagi, uyutnya uyut gitu. Ya. Di atasnya uyut apa? Di atasnya uyut adalah ibunya uyut. Di atasnya uyut namanya ibunya uyut. Di atas ibunya uyut, ya neneknya uyut. Di atas neneknya uyut, uyutnya uyut. Itu ibunya uyut, neneknya uyut, yang perempuan semua. Uyutnya uyut, nah itu semuanya menjadi mahram buat Ali. Umpamanya uyutnya dari uyutnya An-Nisa, cantik. Walaupun cantik,
Ali tidak bisa menikah dengan uyutnya dari uyutnya Anisa. Gitu. Dan juga Ali ketika bersentuhan dengan uyutnya, uyut dari Anisa tidak membatalkan wudu. Satu, ibu. Yang kedua, yang menjadi haram dengan pernikahan, ya, dengan sebab pernikahan adalah anak tiri atau bahasa agamanya robibah, waroba ibukumul lati fi hujurikum. Robibah ini penjelasan mahram ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Yang haram dari mahram, menjadi mahram dari jalur pernikahan, yang kedua ada robaib tadi, yaitu anak tiri bahasa kitanya. Bagaimana kasusnya? Begini, kalau tadi Ali nikah dengan Anisa, sekarang diganti. Maryam punya putri namanya Anisa. Ali menikah dengan Maryam. Maka ketika Ali menikah dengan Maryam, itu Anisa menjadi mahram buat Ali. Menjadi mahram buat Ali, tapi dengan catatan waroba ibukumul lati dakhaltum bihin, dan anak-anak tiri atau putri dari istri kalian. Berarti kalau putri dari istri kalian bukan putri kita. Anak perempuan dari istri kalian berarti bukan anak kita, anak perempuan dari istri kita dari suami yang sebelumnya, begitu misalnya. Maka anak tiri kita itu waroba ibukumul lati fi hujurikum, waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak perempuan kalian fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dalam Al-Qur'annya begitu. Jadi orang-orang atau anak tiri yang menjadi mahram buat kita adalah allati dakhaltum bihin. Syaratnya kita sudah tidur dengan istri kita. Dia punya anak tiri kayak Maryam, Ali nikah dengan Maryam. Maka si Anisa menjadi anak tiri dari si Ali. Anisa menjadi mahram buat Ali dengan catatan kalau Ali dan si Maryam sudah melakukan hubungan suami istri, sudah berhubungan. Ketika sudah berhubungan antara Ali dan Maryam, maka Anisa menjadi mahram buat Ali. Bedanya kalau dengan istri untuk mertua, kalau untuk mertua kita nikah dengan anaknya, otomatis dengan pernikahan tersebut maka si ibu menjadi mahram buat kita. Atau Ali nikah dengan Anisa, maka otomatis dengan pernikahan itu Maryam sebagai orang tua dari Anisa otomatis menjadi mahram buat Ali. Bagaimana kalau kasusnya beda? Ali nikah dengan Maryam, Maryam punya anak perempuan, bukan dari si Ali, dari suami sebelumnya. Maka Anisa dengan sebab nikahnya ibunya dia, yaitu Maryam dengan Ali, tidak otomatis menjadikan si Anisa menjadi mahram buat Ali. Kenapa? Karena ada syaratnya lagi, yaitu Ali dan Maryam sudah berhubungan, melakukan hubungan suami istri. Berarti kalau belum melakukan hubungan suami istri, si Ali dengan Anisa belum menjadi mahram ala ta'bid. Ya. Maksudnya begini. Maryam nikah dengan Ali. Ternyata pas di hari pernikahan itu Maryam sedang halangan selama seminggu. Pas lagi halangan, Maryam memang punya kerjaan rutin tiap hari ke pasar. Berangkat ke pasar tuh. Setelah 2 hari nikah, Maryam mulai aktivitasnya lagi dagang di pasar. Selesai berangkat dari pasar, ketika Maryam berangkat di pasar, Ali di rumah istrinya bingung.
nggak ada yang nyaduin kopi. Ternyata tahu-tahu ada anak tirinya yaitu Anissa. Anissa nyediain itu kopi sarapan. Kata si Ali, ini siapa sebenarnya perempuan? Kok cakep banget ya? Tanya kepada istrinya Maryam, oh ternyata itu katanya itu anak saya bang. Kemarin waktu sebelum nikah dia lagi ngerantau kuliah di Bandung. Ya, saya lupa cerita sama abang. Nah, sekarang karena kita nikah dia pengen pulang liburan gitu. Oh dalam hati si Ali, kalau begini nyesel, ternyata cakepan anaknya mamanya. Kata si Ali begitu. Akhirnya kata Ali, itu si Ali dengan Maryam setelah menikah sampai 7 hari belum melakukan hubungan, belum hubungan suami istri. Akhirnya kata si Ali di hari kelima, kalau gitu ini mendingan dicerain aja nih ibunya. Akhirnya begitu suci, ibunya si Maryam udah suci, sama si Ali langsung diceraiin. Si Maryam diceraiin. Ali menghilang selama 5 bulan. Lalu setelah 5 bulan Anissa datang ke ibunya. Begitu datang ke ibunya cerita Anissa curhat dia pengen nikah. Nikahnya dengan siapa? Ternyata begitu dibawain ajak calon ke rumahnya. Oh bekas mantan bapak tirinya Ali. Ternyata Ali mau nikahin Anissa. Setelah kemarin dia nikahin Maryam. Boleh nggak nih Ali nikah dengan nikah dengan Anissa, bekas anak tirinya? Maka menurut hukum agama boleh-boleh aja. Secara hukum fikih sah, boleh. Kenapa? Sebab Ali dengan Maryam ketika menikah belum sempat melakukan hubungan, belum hubungan suami istri. Berarti itu si Anissa, kalau Maryam dengan Ali belum hubungan suami istri, Anissa masih boleh nikah dengan Ali. Gitu, dengan catatan ya pasti otomatis diceraiin dulu ibunya dan melakukan masa iddah karena nggak bisa menggabung. Nah, begitu tuh. Tapi kalau bagaimana sekarang kalau Ali nikah dengan Anissa dan sudah melakukan bulan madu, sudah melakukan hubungan suami istri, maka itu dengan Anissa. Ali nikah dengan Maryam, janda beranak satu. Nikah dengan Maryam, maka ketika nikah dengan Maryam terus melakukan hubungan, udah hubungan suami istri, maka itu langsung Anissa menjadi mahram buat Ali. Kenapa? Sebab Ali sudah hubungan dengan ibunya si Anissa. Itu udah nggak bisa cerai, nggak bisa nikah lagi. Walaupun cerai dengan Maryam, Ali tidak bisa menikah dengan Anissa. Kenapa? Sebab Ali sudah hubungan dengan Maryam. Beda kasus dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi Ali nikah dengan Maryam, Maryam masih halangan. Ali belum sempat berhubungan dengan Maryam. Ali cerai dengan Maryam, lalu Ali nikah dengan Anissa, itu masih boleh. Kenapa? Sebab belum melakukan hubungan dengan ibunya. Gitu. Nah tuh anak tiri. Yang ketiga, orang yang menjadi mahram dengan kita dengan sebab pernikahan. Tadi satu, ibu mertua kita atau ibu dari istri kita, terus juga nenek dari istri kita, terus uyut dari istri kita, terus ibu dari uyut istri kita, terus nenek dari uyut istri kita, terus uyutnya dari istri kita. Itu ke atas semuanya. Terus yang kedua tadi barusan adalah anak tiri, itu haram dinikahi. Anak tiri haram dinikahin dengan catatan kita sudah menikah, kita sudah melakukan hubungan dengan ibunya. Yang ketiga, orang yang haram kita nikahi adalah istri ayah, ya, istri dari ayah kita, istri dari ayah kita. Maksudnya Ali punya ayah namanya Umar. Umar ini duda, gitu. Umar duda.
Ali adalah anak dari Umar dari pernikahan dengan istri yang sebelumnya. Nah, Umar ini nikah dengan Anisa. Maka Ali dengan Anisa menjadi mahram. Artinya istri dari ayahnya si Ali yaitu Anisa menjadi mahram buat si Ali. Atau bahasa gampangnya ibu tiri lah. Ibu tiri atau sekarang disebut namanya ibu sambung. Ibu sambung kita itu menjadi mahram buat kita. Artinya ketika kita umpamanya sudah pisah rumah, bapak kita duda nikah dengan Ali sudah pisah rumah, sudah berumah tangga. Terus bapaknya yaitu si Umar udah nikah dengan Anisa, tinggal di rumah yang lama, rumah bapaknya si Ali. Ali datang ke rumahnya, maka ketika Ali datang ke rumahnya lalu bertemu dengan ibu tirinya yaitu Anisa, salaman, apakah membatalkan wudu? Tidak. Kenapa? Sebab Anisa sudah menjadi mahram buat si Ali. Dari mana? Mahram dari jalur pernikahan. Kenapa? Sebab Anisa nikah dengan bapaknya si Ali yang bernama Umar. Gitu. Apakah cuman Anisa yang menjadi mahram buat si Ali? Nah, itu Ali datang ke rumah bapaknya, salaman dengan Anisa, tidak membatalkan wudu. Satu. Yang kedua, Anisa dan Ali juga haram melakukan pernikahan. Kenapa? Sebab keduanya adalah mahram. Mahram dari mana? Dari jalur pernikahan. Tadi tidak membatalkan wudu. Kenapa? Mahram. Mahram dari mana? Jalur pernikahan. Apakah cuma Anisa? Oh tidak. Seluruhnya ke atasnya. Anisa, terus ibunya Anisa, Maryam tuh. Bapaknya Ali nikah dengan Anisa. Maka ibunya Anisa si Maryam kepada si Ali menjadi mahram juga. Ali haram nikah dengan ibunya Anisa. Begitu ya. Ali haram nikah dengan ibunya Anisa. Terus bagaimana kalau begini? Ada janda Maryam punya anak perempuan Anisa. Terus ada duda namanya Umar punya anak namanya Ali. Bagaimana kalau begini? Umar nikah dengan Maryam, lalu Ali nikah dengan Anisa. Boleh enggak? Boleh. Sebab Ali dengan Umar dengan Maryam nikah, Ali nikah dengan Anisa. Kenapa boleh? Kenapa? Karena Ali dengan Maryam boleh menikah, sebab Ali dan Maryam bukan mahram. Itu. Umar dengan bukan mahram dengan sebab nikahnya Umar dengan Maryam terus otomatis Anisa dan Ali menjadi mahram, bukan, tidak. Kenapa? Sebab beda. Kalau Anisa ibunya, kenapa? Ibunya Anisa dengan bapaknya Anisa beda dengan bapaknya si Ali dan ibunya si Ali, gitu. Begitu juga Ali, bapaknya Ali dengan ibunya Ali beda dengan bapak dan ibunya Anisa. Maka mereka berdua bukan mahram. Tiri, sama-sama saudara tiri. Boleh menikah? Boleh. Sekarang bagaimana kalau begini disilang? Ali nikah dengan Maryam. Terus Umar nikah dengan Anisa, ngelancongnya bareng. Cuman Umar ngelancongin anaknya, Ali ngelancongin emaknya, ibunya si Anisa. Sepakat cocok nikah tuh. Nikah Ali nikah dengan Maryam, Umar nikah dengan si Anisa. Bagaimana hukum pernikahannya? Sah? Sah. Nanti bagaimana itu antara Ali dan Umar? Ya berarti kalau lagi di rumahnya Umar, Ali adalah anaknya Umar. Tapi kalau lagi di rumahnya Maryam, Umar adalah mantunya si Ali. Gitu. Jadi bapak jadi mantu ketika di rumah ibunya, ketika di rumah Maryam. Tapi ketika ada di rumah si Umar, Ali adalah anaknya si Umar.
gitu. Cara hukum fikih boleh-boleh aja, cuman yang begitu ngeribedin masyarakat, nyusahin orang, bingung orang jadinya. Tapi secara hukum fikih, secara hukum boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kenapa? Karena antara mereka berdua bukan mahram. Selanjutnya yang selanjutnya adalah yang menjadi mahram dari sebab pernikahan adalah istri dari anak perempuan, istri dari anak kita gitu. Istri dari anak kita. Misalnya tadi Umar punya anak namanya Ali. Ali nikah dengan Anissa. Maka Anissa atau bahasa Inggris istri dari anak kita itu mantu, berarti mantu kita, menantu dari si Umar. Maka menantu Umar itu menjadi mahram buat si Umar. Ali nikah dengan Anissa, maka menantunya yaitu si Anissa menjadi mahram buat si Umar. Umar punya wudu, ya. Umar main ke rumah anaknya, ke rumah si Ali. Terus datang ada si Ali sama Anissa, salaman. Ali sama Umar, Anissa juga salaman sama mertuanya yaitu Umar. Salaman, begitu salaman Ali dengan Umar, Anissa dengan Umar, apakah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Sebab Anissa buat si Umar adalah mahram. Mahram dari mana? Mahram dari jalur pernikahan. Tuh, kalau mahram tidak membatalkan wudu. Yang kedua, mahram itu haram untuk dinikahi. Karena haram untuk dinikahi, maka Umar dengan Anissa, ketika Ali sudah cerai dengan Anissa, Umar tidak boleh sampai kapanpun menikahi Anissa. Umar tidak boleh sampai kapanpun menikahi Anissa. Kenapa? Sebab sebab Anissa adalah mantu buat si Umar. Kan udah cerai sama Ali. Ali udah nikah lagi sama orang lain. Cerainya pun udah 10 tahun yang lalu. Masa gak boleh nikah? Itu si Umar nikahin Anissa. Gak boleh. Kenapa? Sebab mertua dan mantu itu dalam hukum agama tidak ada istilah bekas mantu dan tidak ada istilah bekas mertua. Gitu. Gak ada istilah bekas mantu, tidak ada istilah bekas mertua. Walaupun sudah cerai dengan anaknya 10 tahun yang lalu, mertua ketemu di jalan adalah tetap mertua kita. Mantu ketemu di jalan adalah tetap mantu kita. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka tetap adalah mahram. Mertua, yaitu mertuanya Anissa, yaitu si Umar, menjadi mahram sampai hari kiamat. Dan menantunya yaitu si Anissa buat si Umar adalah mahram sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka otomatis walaupun sudah cerai dengan anaknya, ketemu di jalan, Umar mau sholat Jumat ketemu Anissa 10 tahun yang lalu cerai dengan Ali, salaman, tidak membatalkan wudu. Gitu. Begitu juga si Anissa mau sholat tarawih ketemu di jalan dengan Umar, salaman, padahal udah cerai dengan Ali 10 tahun yang lalu. Apakah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Sebab mertua. Gitu. Sampai hari kiamat. Itu kan ada ceritanya di Al-Quran, Nabi nikah dengan Zainab kalau nggak salah, istri dari Zaid bin Harithah. Nabi nikah dengan istri dari anak angkatnya. Oh, itu mah Nabi nikah dengan mantan istrinya Zaid yang bernama Zainab binti Jahash. Itu mah Nabi nikah dengan istri dari anak angkatnya, bukan dari anak asli. Sebab Zaid itu adalah anak angkat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah itu Zaid dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Zaid nikah dengan Zainab binti Jahash.
Nikah dengan Fatimah binti Jahash, lalu setelah nikah ternyata itu si Fatimah, yaitu Zainab, dicerain sama Zaid. Dan setelah cerai dari Zaid, Zainab binti Jahash dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an diabadikan, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidun minha watara, ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, zawwajnakaha, lalu Allah menikahkan atau Nabi nikah dengan Zainab binti Jahash, istri dari anak angkatnya. Boleh nggak itu? Boleh, sebab yang dinikahi oleh Rasul adalah istri dari anak angkat, bukan anak kandung. Berarti kalau anaknya anak kandung, kita punya kalau anaknya anak angkat, kita punya anak angkat, lalu cerai dengan istrinya, istri dari anak angkat kita, boleh kita nikahin. Itu ya kalau masih cakep, ya kalau jelek ya pikir-pikir dulu lah. Tuh boleh kita nikahin secara hukum fikih. Cuman siap-siap aja dengar omongan orang. Jadi menantu, kalau menantu asli nggak boleh, menantu dari anak kandung gitu. Tapi kalau menantu dari anak angkat boleh dinikahi. Menantu dari anak angkat boleh dinikahi. Syaratnya udah cerai dengan anak angkat kita, begitu. Maka dari sini, dari pembahasan yang mahram dari pernikahan dan mahram dari jalur keturunan bin nasab dan bil musyawarah. Ada orang-orang yang tidak menjadi mahram buat kita, tapi seolah-olah di masyarakat dianggap sebagai mahram. Seperti sepupu. Sepupu, antara sepupu dengan sepupu bukan mahram. Maka kalau bukan mahram, berarti sepupu dengan sepupu, atau bahasa Betawinya misan. Kalau misan dengan misan bersentuhan tangan, batal wudu. Karena batal wudu, maka otomatis itu misan atau sepupu boleh kita nikahi. Cuma menurut hukum agama, menurut agama, nikah dengan misan atau dengan sepupu itu kurang bagus karena terlalu dekat. Gitu. Habis secara hukum agama boleh-boleh aja. Kita punya sepupu, kita nikah sama dia, boleh-boleh aja. Tapi dengan catatan, sepupu itu beda jenis kelamin sama kita, gitu. Ya kalau sama jenis kelamin ini jeruk makan jeruk dong. Nah terus anak angkat, berarti selanjutnya anak angkat, anak adopsi. Kalau orang dulu bilang anak pungut, bukan anak kandung. Umar nikah dengan Maryam, nggak punya anak, lalu dia mengadopsi anak, diangkat seorang anak bernama misalnya Salim, bernama Salim, dan juga misalnya namanya Indri dan Salim ini adalah anak angkat buat si Umar dan Maryam, karena Umar dan Maryam misalnya karena mandul, jadi nggak punya keturunan, mengangkat si Salim dan juga Salim dan juga siapa tadi, Indri. Maka Indri ini buat si Maryam dia bukan mahram, dia statusnya anak angkat. Indri dengan Umar bukan mahram karena statusnya anak angkat. Salim dengan Maryam bukan mahram sebab statusnya anak angkat. Jadi Indri dengan Umar karena dia anak angkat bersentuhan tangan, batal wudu. Salim karena anak angkat, bersentuhan tangan punya wudu dengan si Maryam, maka si Salim pun wudunya batal, wudunya Salim batal. Nah, jadi begitulah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas bagaimana mahram dari jalur yang ketiga. Kita sudah bahas dari jalur nasab, keturunan, dan dari jalur kemertuaan musyawarah. Masih ada satu lagi dari jalur rodha, yaitu persusuan.
Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.